Wah, luar biasa. Baiklah, pertama-tama yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, beserta dengan Bapak Ketua Komite beserta dengan anggotanya, dan terlebih-lebih kepada pimpinan RRI Pro 1 Gunung Sitoli yang telah memberikan kepada kami kesempatan untuk hadir pada sore hari ini. Dan begitu juga kepada anak-anak kami yang kami sayangi, anak-anak hebat yang sudah berada di tempat ini. Senang sekali hari ini saya Deli Murni Zebua SPD dari UPTD SD Negeri 071062 Umbu Humene hadir menemani Anda dalam acara spesial bertajuk Cerita untuk Anak dengan tema Anak Indonesia Berkarya. Namun sebelum acara kita mulai, di sini juga telah hadir bersama kita Ibu Kepala Sekolah, Ibu Derlina Jai MPD, dan juga komite sekaligus orang tua siswa. Ini diwakili oleh Bapak Renar La Rosa. Nanti saya mohon waktunya ke sini Bapak Ibu untuk menemani saya sebentar saja. Kita berbincang-bincang sebentar untuk menanyakan bagaimana sih keadaan di sekolah kita sekarang ini. Saya mohon waktunya Bapak Ibu untuk maju ke depan. Sini Pak. Nah, selamat sore Ibu Kase. Selamat sore Ketua Komite, walaupun yang mewakili. Nah, saya bertanya dulu ya sama Ibu Kepala Sekolah. Bagaimana ya perasaan Ibu Kase dengan melihat penampilan anak-anak yang akan ditampilkan pada sore hari ini? Baik, terima kasih ya Ibu Deli Murni. Saya sebagai Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 071062 Umbu Humene merasa senang, bangga, terharu melihat antusias semangat anak-anak kami dari SD Umbu Humene yang terdiri dari 30 orang, yaitu dari kelas 1, 2, dan 3. Dalam kesempatan ini mereka akan menampilkan yang terbaik dan sangat senang sekali, mereka sangat bahagia, mereka sangat bersuka cita untuk bisa hadir di tengah-tengah kita di studio RRI Pro 1 Gunung Sitoli dalam rangkaian acara Cerita Anak. Dan saya juga mengapresiasi kerjasama yang baik antara Bapak dan Ibu Guru beserta seluruh orang tua siswa yang turut mendampingi kami pada sore hari ini. Ya, baik Ibu. Satu lagi Ibu pertanyaan dari saya. Dan apa sih manfaat terbesar yang bisa dipetik siswa dari pengalaman berharga ini? Baik. Manfaat terbesar menurut saya adalah keberanian dan rasa percaya diri. Mengapa saya katakan demikian Bu? Ya Bu. Karena ini bukan hanya sekedar penampilan, tetapi di sini melalui kegiatan ini anak-anak belajar untuk bisa tampil berani, memberikan yang terbaik, berkarya, bercerita, dan menunjukkan kemampuan untuk bisa dilihat oleh banyak orang. Dan dalam kesempatan ini juga saya yakin dan percaya dengan mereka tampil, ini adalah pengalaman yang sangat berharga. Sehingga ini menjadi motivasi dan semangat mereka untuk masa-masa yang akan datang. Demikian Ibu. Oke Bu, makasih dulu jawabannya. Saya beralih dulu untuk komite. Sekaligus orang tua siswa dari Gwen ini. Bapak, saya mau bertanya ini. Apakah Bapak senang melihat anak-anak akan tampil sore hari ini? Ya, terima kasih. Saya sebagai orang tua dan sekaligus komite. Pada saat ini saya senang sekali melihat anak-anak kita dari SD Umbu Humene menampilkan kegiatan yang terbaik, dan sebagai orang tua dan komite sangat mendukung dengan harapan kegiatan ini bisa berkelanjutan dan ini sangat bermanfaat buat anak-anak kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Sungguh luar biasa jawabannya. Semoga ke depan juga kita akan terus dipanggil di sini. Ya, Bapak Ibu silakan duduk kembali.
Nah, hari ini studio RRI Pro 1 Gunung Sitoli terasa semakin istimewa karena bersama kita hadir anak-anak hebat dari kelas 1, 2, dan 3. Anak-anak sudah siap tampil? Sekali lagi, anak-anak sudah siap tampil sore hari ini? Oke. Nah, begitu dong, harus keras suaranya. Hari ini kita akan belajar bahwa anak-anak Indonesia tidak hanya pandai belajar, tetapi juga berkarya, bernyanyi, bergerak, bercerita, mencintai budaya, mengenal Pancasila, menghargai para pahlawan, dan hidup rukun sama teman. Walaupun kita masih anak-anak, bukan berarti kita tidak bisa melakukan sesuatu yang berarti. Dengan belajar bernyanyi, menari, membaca puisi, menjaga persahabatan, dan mencintai budaya Indonesia, kita sudah ikut mengisi kemerdekaan. Nah, dari itu karya anak-anak kita akan hadir langsung dari studio RRI Pro 1 Gunung Sitoli untuk menemani seluruh pendengar yang ada di rumah. Baiklah, mari kita mulai acara kita. Kita akan menyanyikan lagu Mars Umbu Humbene sebagai pembuka acara kita pada sore hari ini. Kita akan memperkenalkan sekolah tercinta kita. Sekolah bukan hanya tempat untuk belajar, membaca, berhitung, tetapi juga tempat anak-anak bertumbuh, bermimpi, berkarya, dan belajar menjadi generasi yang hebat. Untuk itu, mari kita awali kegiatan kita dengan Mars SD Umbu Humene di bawah bimbingan Ibu Mestin Lestari Harefa SPD. Anak-anak disilakan.
Wah, luar biasa penampilannya sore hari ini. Terima kasih untuk penampilan Mars SD Umbu Mene. Semoga semangat dan kebanggaan terhadap sekolah selalu tumbuh dalam diri anak-anak kita. Bapak Ibu dan anak-anak kami, baik yang di rumah maupun di studio, untuk kita ketahui bersama, lagu ini ditulis atau diciptakan langsung oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Derlina Jai MPD. Mari kita berikan tepuk tangan dulu untuk Ibu Kepala Sekolah. Iya. Terima kasih. Sekarang pendengar RRI yang berbahagia, kemerdekaan tidak hanya kita dapat rayakan dengan upacara dan bendera. Kemerdekaan juga dapat kita ungkapkan melalui kata-kata. Kata-kata yang sederhana tetapi penuh makna. Sekarang kita akan mendengarkan sebuah puisi yang akan dibawakan oleh salah satu siswa kita. Mari kita sambut Marco Lembu dengan puisinya. Kepada Marco disilakan. Semangat merdeka tetap menyala. 17 Agustus telah berlalu, namun semangatnya tetap di dadaku. Merah putih terus berkibar. Cinta Indonesia tak pernah pudar. Para pahlawan telah berjuang dengan pengorbanan dan keberanian. Kini kami lanjutkan perjuangan dengan belajar dan penuh harapan. Kami anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa, rajin belajar, berkarya, berprestasi, menjadi kebanggaan negeri ini. Walau Agustus hampir berakhir, semangat merdeka tak boleh berakhir. Indonesia tercinta, tanah airku, merdeka selalu di dalam hatiku. Iya, terima kasih untuk Marco. Mari kita berikan aplaus dulu untuk Marco. Anak-anak, ternyata kata-kata juga bisa menjadi cara untuk menunjukkan rasa cinta kepada Indonesia. Anak-anak dan pendengar RRI Pro 1 Gunung Sitkoli dimanapun berada, Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Pancasila bukan hanya dihafalkan, tetapi juga harus kita pahami dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Kita bisa mulai dari hal sederhana, berdoa, menghormati teman, membantu sesama, bermusyawarah, dan berlaku adil. Nah, sekarang anak-anak kita akan mengajak kita mengenal simbol-simbol Pancasila melalui gerak dan lagu. Mari kita sambut penampilan lagu Simbol Pancasila di bawah bimbingan Miss Eni Mendreva dan Miss Jesslyn Zebua. Anak-anak dipersilakan.
Wah, hebat sekali. Silakan duduk. Ternyata belajar Pancasila bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Anak-anak masih ingat simbol Pancasila? Masih. Kenapa kurang semangat? Masih ingat simbol Pancasila? Masih. Ya, luar biasa. Selanjutnya kita akan mendengarkan suara merdu dari salah satu anak Indonesia yang ingin mempersembahkan karya untuk negeri. Lagu yang akan dibawakan berjudul Berkibarlah Bendera Negeriku, di bawah bimbingan Mr. Victor Zamasi. Mari kita dengarkan bersama. Kepada Kalista Larosa disilahkan. Semangatmu yang panas membara, daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu. Tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kapal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini
cintaku berkibar di luas nuansamu. Tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Iya, terima kasih ya untuk anak kami Kalista, suara yang indah dan semangat yang luar biasa. Untuk anak-anak di studio dan seluruh pendengar RRI Pro 1 Gunung Sitoli di rumah, mari kita terus tanamkan rasa cinta kepada tanah air melalui karya-karya anak Indonesia. Pendengar RRI yang kami banggakan, Indonesia adalah negeri yang kaya. Kaya akan suku, bahasa, adat istiadat, dan lagu daerah. Salah satu kekayaan budaya yang harus kita jaga adalah lagu daerah. Pada kesempatan ini, anak-anak kita akan mempersembahkan sebuah lagu daerah Nias yang berjudul Ono Gauko. Mari kita dengarkan dan kita nikmati bersama sebagai bentuk kecintaan kita terhadap budaya daerah. Di bawah bimbingan Ibu Atimina Zai dan Ibu Murniati Lauwe. Anak-anak kami persilakan.
luar biasa penampilannya. Silakan duduk anak-anak kami. Indah sekali suaranya ya. Semoga anak-anak Indonesia selalu bangga terhadap budaya daerahnya. Karena mencintai budaya daerah berarti ikut menjaga kekayaan Indonesia. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan cerita. Anak-anak biasanya paling suka kalau sudah mendengar kata cerita. Betul tidak? Nah, cerita daerah bukan hanya menghibur, tetapi juga mengajarkan kita tentang nilai-nilai kehidupan, keberanian, kebaikan, dan budaya yang diwariskan oleh orang-orang terdahulu kita. Mari kita dengarkan cerita daerah yang dibawakan oleh Berta Lauli. Di bawah bimbingan saya sendiri, Ibu Deli Murni Zebua. Kepada anak kami Berta, disilakan. Saunigeo Fau, pejuang dari Pulau Nias. Selamat sore teman-teman yang ada di studio dan juga teman-teman pendengar RRI yang ada di rumah dan di mana saja. Terima salam dari saya, Ya Ahowu. Salam merdeka dari Pulau Nias. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita mengenal salah satu tokoh pejuang dari daerah Nias. Namanya adalah Saunigeo Fau. Teman-teman semua, Saunigeo Fau adalah salah satu pejuang rakyat Nias yang berani melawan penjajahan. Ia berasal dari wilayah Nias Selatan. Sejak dahulu, masyarakat Nias dikenal memiliki keberanian dan semangat mempertahankan tanah kelahirannya. Saunigeo Fau memiliki kemampuan bela diri tradisional Nias. Ia juga dikenal memiliki kemampuan hombo batu, yaitu lompat batu yang merupakan salah satu tradisi terkenal masyarakat Nias. Namun, hombo batu bukan hanya sekedar tradisi. Pada masa perjuangan dahulu, kemampuan melompat dan bergerak dengan cepat dapat menjadi bagian dari keterampilan seorang pejuang. Dalam perjuangannya, Saunigeo Fau menggunakan berbagai perlengkapan tradisional seperti tombak, pedang, keris, dan perisai. Dengan keberanian dan semangat yang kuat, ia ikut mempertahankan Pulau Nias dari ancaman penjajah. Pendengar RRI yang saya banggakan, perjuangan para pahlawan tidak selalu kita temukan dalam buku-buku sejarah yang terkenal. Di daerah kita sendiri, ada banyak orang yang telah berjuang dengan keberanian mereka. Saunigeo Fau mengajarkan kepada kita bahwa mencintai tanah air berarti berani menjaga, menghargai, dan memberikan yang terbaik bagi daerah dan bangsa kita. Sebagai anak sekolah, kita tidak perlu mengangkat senjata untuk menunjukkan rasa cinta kepada Indonesia. Kita dapat melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan cara rajin belajar, menghormati guru dan orang tua, menjaga persatuan, melestarikan budaya Nias, serta menjadi anak yang jujur dan bertanggung jawab. Kalau dahulu para pejuang berjuang mempertahankan tanah air,
Maka tugas kita sekarang adalah mengisi kemerdekaan dengan cara belajar, berprestasi, dan berakhlak mulia. Mari kita bangga menjadi anak Indonesia, bangga menjadi anak Nias, dan terus menjaga warisan perjuangan para leluhur kita. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Merdeka. Ya, terima kasih untuk anak kami Berta. Cerita yang sangat menarik. Semoga dari cerita tadi kita tidak hanya mendengar, tetapi juga dapat mengambil pelajaran yang baik. Anak-anak hebat yang baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Untuk menjadi anak Indonesia yang hebat, kita tidak harus menunggu dewasa. Kebiasaan baik bisa kita mulai dari sekarang. Bangun pagi, rajin beribadah, berolahraga, makan makanan sehat, rajin belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Kebiasaan baik tersebut dapat membantu kita menjadi anak yang sehat, disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Sekarang, mari kita saksikan gerak dan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Lagu ini dibimbing langsung oleh Ibu Iman Riani Lembu dan Ibu Nurliana Harefa. Dan kepada anak-anak kami dipersilakan.
Iya, silakan duduk. Hebat-hebat anak SD Umbu Humene. Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya. Anak-anak, siapa yang mau menjadi anak Indonesia hebat? Saya. Kenapa kurang keras suaranya? Sekali lagi ya. Siapa yang mau menjadi anak Indonesia hebat? Saya. Siapa yang mau rajin belajar? Saya. Siapa yang mau bangun pagi dan hidup sehat? Saya. Wah, luar biasa. Nah, kalau begitu, mari kita lakukan kebiasaan baik itu bukan hanya hari ini, tetapi setiap hari. Begitu juga dengan anak-anak pendengar RRI Pro 1 Gunung Sitoli yang ada di rumah. Pendengar RRI yang kami hormati, dari budaya daerah kita kembali menyatukan hati sebagai bangsa Indonesia. Apa yang menyatukan kita sebagai bangsa Indonesia? Salah satu cara menunjukkan rasa cinta kepada Indonesia adalah dengan menyanyikan lagu-lagu nasional. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu nasional dalam bentuk medley. Mari kita nyanyikan dan nikmati bersama dengan penuh semangat. Di bawah bimbingan Ibu Delpi Lawe dan anak-anak kami persilakan berdiri. Ya, terima kasih untuk anak-anak kami. Semoga lagu-lagu nasional yang kita dengarkan hari ini
semakin menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia. Bapak, Ibu, dan pendengar RRI yang berbahagia, kemerdekaan yang kita nikmati hari ini tidak datang begitu saja. Ada perjuangan, ada pengorbanan, ada keberanian dari para pahlawan yang rela memberikan tenaga, pikiran, bahkan nyawanya demi bangsa Indonesia. Karena itu, sebagai generasi penerus, kita perlu mengenal dan menghargai jasa para pahlawan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita pahlawan yang akan dibawakan oleh anak kita Nadine Waruwu di bawah bimbingan Ibu Kasihani Cebua. Kepada anak kami disilakan. Pahlawan berjiwa singa, Bung Karno. Halo teman-teman di studio dan juga di rumah. Tahu tidak siapa pahlawan yang suka memakai peci hitam dan senyumnya sangat ramah? Ya, beliau adalah Insinyur Soekarno atau yang akrab dipanggil Bung Karno. Waktu kecil, Bung Karno bernama Kusno. Beliau sering sekali sakit. Tapi Bung Karno tidak pernah menyerah. Beliau rajin membaca buku dan suka sekali belajar. Saat tumbuh dewasa, Indonesia masih dijajah oleh negara lain. Rakyat hidup susah dan tidak bisa sekolah dengan bebas. Bung Karno merasa sangat sedih. Beliau ingin sekali melihat rakyat Indonesia tersenyum dan merdeka. Tapi Bung Karno tidak bertempur memakai pedang atau bambu runcing. Senjata Bung Karno adalah keberanian dan suara yang hebat. Ketika Bung Karno berbicara di depan orang banyak, suaranya menggelegar bagai singa. Beliau selalu memberi semangat kepada rakyat. Jangan takut teman-teman, Indonesia pasti bisa merdeka. Karena sangat berani, orang-orang jahat sempat mengurung Bung Karno di dalam penjara yang gelap dan sempit. Tapi apakah Bung Karno menangis dan takut? Tidak sama sekali teman-teman. Di dalam penjara, beliau justru semakin semangat menulis, berdoa untuk Indonesia. Hingga akhirnya hari yang paling indah itu tiba. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno berdiri membawa selembar kertas. Walaupun sedang demam dan sakit, beliau tetap berdiri gagah dan membacakan teks proklamasi dengan suara yang sangat lantang. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan jarak seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Hore! Indonesia merdeka. Bendera merah putih pun dikibarkan tinggi-tinggi di langit. Teman-teman,
Bung Karno mengajar kita untuk jadi anak yang berani, rajin belajar, dan sayang pada sesama. Mari kita jaga Indonesia dengan jadi anak yang pintar dan baik hati. Terima kasih. Merdeka, merdeka, merdeka. Iya, merdeka. Silakan duduk. Ya, terima kasih ya Nadine. Anak-anak, apa yang bisa kita lakukan untuk meneruskan perjuangan para pahlawan? Sekali lagi, tidak serentak. Anak-anak, apa yang harus kita lakukan untuk meneruskan perjuangan para pahlawan? Janji ya, harus rajin belajar. Nah, betul sekali yang kalian bilang ya. Nah, kita tidak perlu berperang seperti para pahlawan terdahulu. Kita bisa berjuang dengan belajar, berprestasi, berbuat baik, menjaga persatuan, dan menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua serta bangsa. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Namun sebelum kita menutup kebersamaan sore ini, ada satu pesan penting. Kita boleh berbeda. Berbeda suku, berbeda agama, berbeda kesukaan, bahkan berbeda pendapat. Tetapi kita harus tetap rukun. Karena teman adalah bagian penting dalam perjalanan kita sebagai anak-anak Indonesia. Untuk menutup rangkaian penampilan hari ini, mari kita dengarkan lagu Rukun Sama Teman di bawah bimbingan Ibu Piriana Batee dan Ibu Dian Lavole, dan anak-anak kami persilakan. Wah, luar biasa penampilannya. Tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh anak-anak hebat kita hari ini.
pendengar setia RRI Pro 1 Gunung Sitoli yang kami banggakan. Tidak terasa kurang lebih 1 jam kita telah bersama-sama. Hari ini kita telah mendengarkan berbagai karya anak-anak. Ada mars sekolah, puisi, lagu simbol Pancasila, lagu nasional, lagu daerah, cerita pahlawan, kebiasaan baik, dan pesan tentang kerukunan. Semua itu terangkum dalam satu semangat anak Indonesia berkarya. Karena berkarya tidak harus menunggu besar. Bernyanyi adalah karya, membaca puisi adalah karya, bercerita adalah karya, belajar dengan rajin juga merupakan karya. Dan melakukan kebiasaan setiap hari adalah karya yang sangat berarti. Untuk anak-anak hebat kelas 1, 2, dan 3 yang hari ini hadir di studio RRI Pro 1 Gunung Sitoli, kalian luar biasa. Anak-anak, apakah kalian senang hari ini? Senang. Apa yang kalian siap berkarya? Siap. Oke. Apakah kalian bangga menjadi anak Indonesia? Bangga. Oke, nah itu baru anak Indonesia hebat. Terima kasih kepada seluruh pihak RRI Pro 1 Gunung Sitoli yang telah memberikan kesempatan kepada anak-anak kami dari SD Umbu Humene untuk belajar, tampil, dan berbagi karya melalui siaran hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah mendampingi anak-anak mempersiapkan semua sehingga bisa tampil hari ini. Terima kasih juga kepada para orang tua yang telah memberikan dukungan. Dan tentu saja terima kasih kepada seluruh pendengar RRI Pro 1 Gunung Sitoli yang telah menemani kami dari rumah. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini dapat menjadi hiburan, inspirasi, dan semangat bagi anak-anak Indonesia dimanapun berada. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Saya pamit, tetap semangat belajar, tetap rajin berkarya, tetap rukun bersama teman, dan jangan pernah berhenti menjadi anak Indonesia yang hebat. Anak Indonesia berkarya, Indonesia jaya. Selamat sore, salam sehat, salam bahagia, dan salam merdeka. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.